Oke, saya di sini akan membahas tentang ketahanan negara. Yaitu yang pertama di ketahanan nasional itu kita akan membahas segala macam ancaman tetangga, hambatan dan gangguan yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Untuk yang pertama adalah Indonesia dulu. Wilayah Indonesia kita ini terhabit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Lalu untuk samudra kita terhimpit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lalu untuk demografis itu penduduk padat dan jarang. Lalu untuk ideologis kita juga ada dua ideologis yang biasanya di wilayah utara atau negara tetangga kita di utara, yaitu negara komunis biasanya. Lalu untuk yang liberal itu selatan. Terus untuk politisasi itu ada politik itu demokrasi rakyat dan liberal. Untuk nasionalis kita masyarakat yang nasionalis. Lalu ada juga individual. Untuk persilangan budaya kita juga ada budaya timur dan barat. Lalu untuk HAMKAM atau HAMKAM sistem kontinental dan maritim. Lalu karena dampak dari persilangan ini kita sangat strategis lokasinya untuk perdagangan, dan konsekuensinya adalah berada di posisi yang rawan akan bencana karena kita berada di ring of fire. Lalu berpotensi menjadi bangsa yang berkarakter khas, yaitu relatif luas, mudah menyesuaikan diri. Lalu kita konsep dasar tanah Indonesia itu kesejahteraan dan keamanannya bersama dengan kehidupan nasional. Lalu berdasarkan aspek alamiah dan aspek sosial. Lalu ketahanan aspek alamiah itu meliputi 3 unsur. Yang pertama adalah posisi lokasi geografi. Lalu ada keadaan dan kekayaan alam dan kemampuan penduduk. Untuk selanjutnya kita ketahanan aspek sosial itu ada ketahanan ideologi, lalu ada politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Kelima aspek ini sangat saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan itu bila satu dari 5 aspek tadi itu hilang, maka Indonesia mungkin akan terjadi keributan atau chaos. Lalu untuk ketahanan ideologi, kita mempunyai ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Lalu kita juga ketahanan politik, keseimbangan sektor pemerintahan dan masyarakat sebagai sumber inspirasi. Dan lalu untuk para politik memberikan kebijakan secara umum, itu keputusan oleh politik. Lalu untuk kedua sektor ini harus harmonis dan seimbang sesuai dengan demokrasi dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan jangan lupa kita juga harus toleran dan totalitas untuk menjalankan ideologi kita supaya kita bisa berjalan dengan baik, rukun, dan tidak ada masalah sama sekali. Untuk ketahanan ekonomi di negara kita itu mempunyai sumber daya yang melimpah, ya, seperti yang kita tahu sendiri. Kita mempunyai cadangan nikel yang banyak. Lalu tenaga kerja, teknologi yang sudah mulai maju. Lalu emas di Freeport, lalu cadangan minyak bumi, dan kita nomor 2 di dunia sebagai paru-paru dunia. Kita menyumbang banyak sekali oksigen kepada bumi kita. Lalu untuk suku-suku di Indonesia sangat beragam sekali, itu isi budaya dan suku daerah beragam satu dengan yang lain, tetapi kita harus saling bisa rukun satu dengan lain, menghargai pendapat orang satu dengan yang lain. Untuk ketahanan dalam keamanan, kita mempunyai TNI, itu juga dibagi dari TNI Laut, Angkatan Laut, lalu Angkatan Darat, dan Angkatan Udara. Dan untuk bidang yang lain-lain itu karena selain kita punya TNI, kita juga mempunyai senjata teknologi yang baru dikembangkan, yaitu kita sudah bisa membuat tank
laut, yaitu KRI Golok. Nah, itu adalah pencapaian terbesar dari PT Pindad, sudah bisa membuat tank di laut, tidak lagi di darat.